Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, penuh maghfirah, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan di samping Syahrus Siyam, di samping bulan ini merupakan bulan di mana dilaksanakan ibadah puasa Ramadan, keutamaan yang lain di bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Quran, yang mana di dalam bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Artinya, untuk mencapai bacaan yang sempurna dalam membaca Al-Quran, kita seyogianya diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri, mulai dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya, dan yang lainnya terkait tentang ilmu Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, begitu utamanya membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tersebut menyatakan atau menyebutkan bahwasanya di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran ini tidak lain dan tiada bukan adalah untuk hudan. Yang pertama yaitu hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk di sini artinya memberikan pencerahan atau jalan untuk kehidupan umat manusia, di mana kala itu banyak sekali kebodohan-kebodohan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka diturunkannya Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia. Kenapa di sini linnas? Karena
diperuntukkan untuk umat manusia, bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Di samping sebagai hidayah, petunjuk, hudal linnas, Al-Quran diturunkannya bertujuan untuk wabayyinatim minal huda wal furqan. Jadi memperjelas antara bainal haq wal batil, antara hak mana yang hak, mana yang batil, mana yang disyariatkan oleh Allah, mana yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hidup berdampingan dengan kaum Quraisy, ketika itu banyak sekali ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ditentang oleh kaum Quraisy saat itu, dan banyak sekali kebodohan-kebodohan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada momentum bulan suci Ramadan ini, yang mana di dalamnya kemuliaan yaitu diturunkannya Al-Quran, maka marilah kita senantiasa membekali diri kita dengan amalan-amalan ibadah, salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran berarti hidup kita terhiasi, hidup kita menjadikan indah untuk kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Artinya di sini, di samping kita menghiasi lidah kita dengan Al-Quran, akan tetapi dan juga menghiasi kehidupan di sekeliling kita dengan kita membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, namun mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, dalam membaca Al-Quran mungkin kita pernah merasa lelah, mungkin merasa malas, merasa letih dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi di dalamnya, kalau kita mengetahui begitu banyak pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran, bukan hanya satu ayat yang dinilai oleh Allah itu ibadah, berpahala, namun satu huruf dalam Al-Quran itu bernilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, keberkahan, marilah senantiasa kita giatkan membaca Al-Quran, kita giatkan bertadarus Al-Quran, kita giatkan mengkaji Al-Quran dan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup ulasan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas keterbatasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.